Nama saya Penti, saya di sini akan menjelaskan apa itu mood. Berikut definisi mood menurut beberapa ahli. Menurut Halliday, tahun 2004, mood merupakan sistem dari analisis interpersonal meaning yang berfokus pada subjek, finite, predicator, complement, dan adjuncts. Menurut Mathiasen 1997, modus merupakan bagian dari klausa yang menopang argumen yang tidak dapat hilang saat tanggapan pembicara mengambil bagian di dalam percakapan. Menurut Halliday dan Mathiasen tahun 2004, modus atau dalam bahasa Inggris disebut mode termasuk ke dalam jenis metafunctional interpersonal dan merupakan sumber gramatikal yang mewujudkan fungsi di dalam dialog. Sedangkan menurut Suzanne Eigens tahun 2004, mood adalah hal yang kita lakukan dalam fungsi ini adalah untuk membangun hubungan di antara kita, yaitu di antara orang yang berbicara sekarang dan dengan orang yang mungkin akan berbicara nanti. Untuk membangun hubungan itu, kita saling bergantian dalam berbicara dan saling bertukar peran yang berbeda. Menurut Halliday, tahun 1994, hal dasar dalam peran berbicara yang bisa kita lakukan adalah memberi dan menuntut. Memberi berarti mengundang untuk menerima, dan menuntut berarti mengundang untuk memberikan. Modus atau mood. Mood adalah merupakan bagian dari klausa. Apa itu klausa? Klausa merupakan satuan gramatikal yang berwujud kelompok. Ya, kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa tersebut secara simultan memiliki 3 tujuan, yaitu aditional, tekstual, dan interpersonal. Saya akan bahas interpersonal meanings. Interpersonal meanings terdiri dari 2 bagian yang melibatkan peran dan komoditas menurut teori Halliday 1968. Peran, memberi dan menuntut. Memberi untuk mengundang untuk menerima, menuntut mengundang untuk memberi. Komoditas barang-barang dan jasa. Komunitas informasi barang-barang dan jasa, objek dan tindakan. Informasi bahasa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede. Kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen mood. Mood mempunyai 2 elemen. Yang pertama, subjek sebagai nominal group. Yang kedua, finite sebagai operator yang merupakan bagian dari grup verbal. Yang dimaksud subjek sebagai nominal group adalah elemen yang diklaim memiliki validasi yang menonjol yang berfungsi untuk merealisasikan sesuatu dengan menegaskan bagian mana yang proporsinya bisa ditegaskan atau disanggah. Sedangkan yang dimaksud dengan finite adalah elemen mood lain yang mempunyai preposisi menjadi tegas, memperlihatkan waktu bicara baik secara gramatikal yang disebut dengan primary. Yaitu jika kita berbicara tentang kejadian yang sekarang, sudah lampau maupun yang akan datang. Sedangkan jika kita berbicara tentang pendapat, ini disebut dengan modality. Ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1, verbal operator temporal, di mana untuk menyanggah atau mengalokasikan preposisi dengan mengacu pada waktu sekarang, lampau atau yang akan datang. Contohnya misalkan dalam present kita biasa menggunakan does, is, has, sedangkan dalam past tense kita menggunakan has, was, ataupun did. Sedangkan dalam future biasanya kita menggunakan will, shall, should, atau would. Yang kedua adalah finite sebagai modal operator. Contoh dalam positifnya kita bisa pilih misalkan can, may, atau could. Sedangkan dalam negatif kita bisa pilih didn't, doesn't, atau didn't, dan lain-lain. Oke, di sini saya ngebahas tentang residu. Nah, residu itu apa sih? Residu merupakan bagian dari klausa di dalam sebuah pembahasan mood, di mana residu ini mempunyai 3 elemen. Di antaranya ada predikator, komplement, dan adjunct. Nah, sekarang kita membahas apa sih itu predikator. Predikator adalah bagian dari klausa yang mengandung verbal group yang menceritakan proses dalam suatu tindakan yang diekspresikan oleh grup verbal yang terpisah dari finite. Nah, bisa dikatakan bahwa predikat ini adalah verb dari sebuah klausa yang menjelaskan apa yang dilakukan, apa yang sedang terjadi, dan apa yang ada. Namun, di dalam sebuah klausa, terkadang hanya terdapat residu yang di dalamnya berisikan predikat dan komplement saja. Jadi tidak ada elemen finite-nya. Saya di sini ada contoh untuk predikator yang tidak ada unsur subjek dan finite-nya atau tidak ada elemen finite lainnya. Di sini ada to give Henry more room, yang dimana di sini cuma ada unsur predikator dan komplement saja. Jadi dalam buku ini itu bahwa predikator yang dikutip dalam contoh tersebut bahwa dalam sebuah klausa terkadang semata-mata hanya terdapat residu yang di dalamnya berisikan predikator dan tidak ada elemen finite yang seperti saya bilang. Jadi bisa dijabarkan bahwa klausa non-finite itu adalah to plus verb dan verb plus ing yang memiliki predikator namun tidak memiliki finite. Nah, oke, selanjutnya kita bahas elemen yang kedua dari residu, yaitu komplement. Komplement itu apa sih? Komplement adalah salah satu elemen dari residu yang dianggap sebagai elemen yang tidak esensial di dalam sebuah klausa.
Atau bisa dengan kata lain, komplement itu kita sering dengarnya sebagai pelengkap, di mana bisa berperan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Tapi perlu digarisbawahi bahwa komplement bisa menjadi subjek melalui proses pembuatan klausa pasif, karena komplement menjawab pertanyaan seperti memiliki apa, kepada siapa, melakukan apa. Di sini kayak ada contoh nih, komplement yang merupakan jawaban dari pertanyaan did to build what. Jadi ada satu contoh kayak gini, Henry built his first car in his backyard, di mana yang si his first car ini adalah sebagai komplement untuk menjawab pertanyaan did to build what gitu. Atau ada contoh lain, saya punya contoh misalnya yang untuk menjawab pertanyaan siapa. Kalau contohnya bisa saya kasih he loves his girlfriend, di mana si his girlfriend-nya itu adalah komplement untuk menjawab pertanyaan to whom atau kepada siapa. Sekian untuk dua elemen residu, dan satu lagi akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah. Masih bagian dari mood, yakni ajang. Apa itu ajang? Ajang merupakan elemen dari suatu klausa yang tidak mungkin mempunyai potensi untuk menjadi subjek. Ajang juga merupakan elemen dari klausa yang berkontribusi memberikan informasi tambahan. Ajang juga merupakan unsur residu yang biasanya diisi oleh adverbial atau keterangan tempat, waktu, dan cara. Nah, ajang juga bisa menjawab pertanyaan how, when, where, and whom. Nah, ajang mempunyai dua tipe, yakni konjuktif anjang dan common anjang. Apa itu konjuktif anjang? Konjuktif anjang menurut Halliday yakni secara khusus memiliki fungsi tekstual dan berfungsi sebagai bagian dari tema, dan di luar dari analisis mood dan residu. Dalam hal waktu, mereka memiliki makna panjang pada konjuktif anjang, keterangan waktu seperti next, anyway, and never lies. Nah, jika komen anjang adalah respon dari si pembicara atau komen dari si pembicara tentang apa yang mereka katakan. Nah, komen anjang diantaranya frankly, hopefully, and to my surprise, seperti itu, dan yang lainnya. Nah, perlu kita ingat, ajang ini boleh ada dan boleh tidak ada, dan boleh ditempatkan di depan, di tengah, maupun di belakang kalimat. Nah, saat di sini saya mempunyai contoh seperti ini. Terlihat, quickly I stood up from my seat. Nah, secepatnya saya berdiri dari kursi saya. Nah, jika si quickly-nya atau si ajangnya ini tidak ada, masih bisa dimengerti oleh si pendengar, karena dia sudah secara jelas saya berdiri nih dari kursi saya. Jadi si pendengar akan mengerti apa yang dikatakan oleh si pembicara. Oh, dia berdiri nih dari kursinya meskipun quickly atau ajang ini tidak ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya yakni mood ajang akan diterangkan oleh rekan saya Tevina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai mood enjang. Mood enjang termasuk kepada tipe fungsi interpersonal, yang di mana mood enjang sangat berhubungan dekat dengan arti yang diterapkan oleh mood system, seperti ada modality dan temporality dan juga intensity. Lalu di sini ada prinsip item fungsional sebagai mood enjang, yang diantaranya ada 3 jenis, itu ada enjang of polarity and modality, lalu ada enjang of temporality, dan enjang of mood. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh kata-kata yang ada di 3 prinsip item fungsional sebagai mood enjang. Yang pertama ada enjang of polarity and modality. Seperti ada polarity itu kata-katanya not, yes, no, so, probability, probably, possibly, certainly, usually, sometimes, always, readness itu seperti willingly, readily, gladly, obligation ada definitely, absolutely, possibly, and so on. Lalu ada di enjang of temporality, di sini ada lebih kepada time, like yet, still, already, once, soon, just, typicality, like occasionally, generally, regularly, mainly, for the most part. Lalu ada enjang of the mood, seperti ada di bagian obviousness, of course, surely, intensity, just, simply, merely, only, degree, like ada quite, almost, nearly, usually, and Nama saya Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan mood types ataupun tipe modus. Tipe modus terdiri dari menjadi dua bagian. Yang pertama adalah indicative moods, yang kedua adalah imperative moods. Di mana indicative moods ini direalisasikan oleh subjek dan finite yang merupakan deklaratif ataupun pernyataan interrogatif ataupun pertanyaan. Di mana contoh dari indicative moods, contoh dari deklaratif yang pertama yaitu the car had 4 bicycle wheels. The car
itu sebagai subjek, head sebagai pinit, for bicycle itu sebagai complement. For bicycles itu sebagai complement. Dan contoh dari interrogatif, would you like some biscuit? Would you like itu sebagai mood yang terdiri dari pinit dan subjek. Dan some biscuit yaitu sebagai residu yang terdiri dari predikator dan complement. Oke, itu adalah sebagai contoh dari deklaratif dan interrogatif yang termasuk dari bagian indikatif moods. Sekarang kita ke imperatif moods. Imperatif moods, pada imperatif moods, elemen mood tidak berkemungkinan hanya terdiri dari subjek saja, pinit saja, ataupun pinit yang diikuti oleh subjek, akan tetapi akan selalu ada predikator. Gitu. Imperatif moods. Ya, di sini contoh imperatif moods itu dari ada 4 contoh. Yang pertama, ini terdiri dari subjek dan pinit. Contohnya adalah don't you put it there. Terus contoh yang kedua hanya subjek saja, yaitu let's put it there. Dan contoh yang hanya pinit saja, don't put it there. Dan yang terakhir, put it there. Itu no subject, no pinit. Jadi tidak ada subjek, tidak ada pinit. Oke, itu saja mungkin hanya penjelasan yang secara singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.